Cermin itu memiliki iblis yang menakutkan. Mereka telah disegel selama 1000 tahun. Tidak makan ataupun minum. Hari ini sekelompok perompak datang. Iblis-iblis yang lapar menarik setiap perompak ke dalam cermin. Mereka tidak menyangka akan menghadapi musuh seperti ini. Seseorang ingin lari, tapi kapten langsung menembaknya. Akulah satu-satunya iblis di tempat ini. Saat itu pintu di depan perlahan terbuka. Kapten melangkah masuk ke dalam. Melihat harta karun di lantai itu, kapten langsung senang. Tanpa sadar pintu tiba-tiba tertutup. Dia berteriak ke krunya, tapi dia tidak takut. Dia menenangkan emosinya, lalu dengan hati-hati mendekati harta karun itu. Dia membungkuk, lalu meraih segenggam koin emas. Tiba-tiba sesosok mayat muncul. Suhu sekitar juga menjadi dingin. Muncul bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat seperti roh jahat. Terdengar jeritan mengerikan. Lalu bayangan itu berkumpul di singgasana yang membeku. Saat menyatu bayangan itu berubah menjadi sosok hitam misterius. Kapten mengangkat pedangnya, tapi hanya dengan gerakan tangannya. Langsung membuat kapten berlutut tanpa daya. Aku adalah pemburu iblis. Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu. Kehidupan haus darah dan keserakahanmu harus diakhiri. Karena kamu membunuh orang yang tak bersalah. Kamu akan mendapatkan karma yang berat. Aku akan mengambil jiwamu. Pedang terbakar api neraka tiba-tiba muncul di tangannya. Saat dia akan mengeksekusi, kapten menahan pedangnya dengan pedang biasa. Tapi bagaimana dia bisa melawan pemburu iblis? Kapten mengambil kesempatan untuk memecahkan kaca dan melompat keluar. Setahun kemudian dia bersembunyi di tempat ibadah. Dia berharap jiwanya di tempat ini bisa dilindungi oleh Tuhan. Tapi misi dia belum selesai. Jadi dia hanya akan membawa bencana bagi rumah ibadah. Dia harus pergi untuk menyelesaikan misinya. Saat ini di luar terjadi pembantaian dan penjarahan. Tapi dia bertekad untuk tidak menggunakan kekuatannya. Meski dia ditindas oleh perampok, dia tetap tidak melawannya. Beruntung satu keluarga menyelamatkannya. Gadis itu tahu Ken bukan orang biasa. Dia mempunyai perasaan padanya. Tak lama mereka menemukan desa yang terbakar. Mayat terbaring di mana-mana. Saat mereka berekspresi berduka, gadis itu menemukan anak yang masih hidup. Semua orang merasa kasihan pada anak itu. Ken memberinya kalung. Dia sengaja memberinya kalung salib. Dan tiba-tiba telapak tangan anak itu muncul segel berwarna hitam. Lalu anak itu memalingkan wajahnya. Dan berubah menjadi penyihir tua. Dia terbang ke langit dan berubah menjadi kawanan burung gagak. Tidak ada yang menyangka segel hitam akan menyebabkan bencana. Monster itu menekan kepala pria botak dengan tangannya. Di kulit kepalanya mulai muncul urat biru. Kekuatan jahat mulai menyebar ke seluruh tubuh. Saat monster itu melepaskannya, hal aneh mulai terjadi. Di wajahnya terdapat jejak telapak tangannya. Tapi tidak ada rasa sakit. Dia menunjukkan senyum yang mengerikan. Inilah ilmu hitam abad pertengahan. Pria itu telah menjadi iblis. Dan menjadi bonekanya. Lalu monster itu membawa bonekanya menemui Ken. Lalu secara brutal membunuh keluarga yang menyelamatkannya. Mereka hanya punya satu tujuan. Yaitu untuk membangunkan iblis di tubuh Ken. Ken marah. Dia melawan boneka itu. Lalu mengambil pedangnya dan menikamnya. Tapi saat bertarung dia tidak memperhatikan sekitarnya. Gadis itu dibawa pergi oleh monsternya. Sebelum ayahnya meninggal, dia meminta Ken untuk menyelamatkan putrinya. Dengan begitu jiwanya akan menemukan kedamaian. Ken mengambil pedangnya, dan pakai jubahnya, lalu tunggangi kuda untuk mengejar monster itu. Di jalan dia membunuh para boneka yang menghalanginya. Meski menyelamatkan banyak orang, tapi gadis itu tidak ada di sana. Menjelang sore dia beristirahat. Di sana dia bertemu dengan pendeta yang selamat. Pendeta itu menunjukkan ruang bawah tanah. Di bawah itu semuanya boneka yang dirasuki ilmu hitam. Pendeta itu tiba-tiba mendorong Ken ke bawah. Biarkan Ken menjadi makanannya. Tapi kekuatan tempur Ken di atas rata-rata. Setelah bertempur sebentar, dia langsung melarikan diri. Ikuti cahaya di ruang bawah tanah. Temukan pintu keluar. Tapi musuh juga masih mengejarnya. Untungnya mereka takut pada cahaya bulan. Jadi mereka kembali lagi ke ruang bawah tanah. Saat ini boneka itu muncul. Tapi mereka bukanlah tandingan Ken. Mereka dikalahkan dengan cepat olehnya.
Ken menginterogasi satu musuh tentang keberadaan gadis itu. Tapi musuh bilang dia sudah mati. Ken kehilangan akal setelah mendengar itu. Dia menjatuhkan musuh ke ruang bawah tanah. Karena kehilangan orang yang dicintai. Setiap hari dia minum alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Dia seperti tubuh tanpa jiwa. Saat mabuk dia dibawa pergi oleh musuh. Monster itu telah melihat bentuk jahat Ken dari jauh. Mereka segera melakukan hal khusus bagi Ken. Mereka menekannya ke bawah, lalu memaku tangannya di salib. Rasanya sangat sakit saat paku menembus tubuh. Tapi dia tidak mau melawan. Saat itu kereta kuda yang mengurung orang lewat. Dan ternyata gadis itu masih hidup. Melihat orang yang dicintainya dipaku di salib. Dia langsung memanggil namanya. Setelah melihatnya, Ken menarik tangannya yang dipaku di salib. Dan dia terjatuh ke tanah. Karena terluka parah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Tiba-tiba mantan krunya datang menyelamatkannya. Setelah lukanya sembuh, dia mengeluarkan krunya dari kastil monster. Penyihir itu sepertinya sudah memprediksi kedatangan mereka. Tapi Ken langsung mengirimnya ke neraka. Saat itu gerbang perlahan terbuka. Monster itu melangkah masuk musuh tentang keberadaan gadis itu. Tapi musuh bilang dia sudah mati. Ken kehilangan akal setelah mendengar itu. Dia menjatuhkan musuh ke ruang bawah tanah. Karena kehilangan orang yang dicintai. Setiap hari dia minum alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Dia seperti tubuh tanpa jiwa. Saat mabuk dia dibawa pergi oleh musuh. Monster itu telah melihat bentuk jahat Ken dari jauh. Mereka segera melakukan hal khusus bagi Ken. Mereka menekannya ke bawah, lalu memaku tangannya di salib. Rasanya sangat sakit saat paku menembus tubuh. Tapi dia tidak mau melawan. Saat itu kereta kuda yang mengurung orang lewat. Dan ternyata gadis itu masih hidup. Melihat orang yang dicintainya dipaku di salib. Dia langsung memanggil namanya. Setelah melihatnya, Ken menarik tangannya yang dipaku di salib. Dan dia terjatuh ke tanah. Karena terluka parah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Tiba-tiba mantan krunya datang menyelamatkannya. Setelah lukanya sembuh, dia mengeluarkan krunya dari kastil monster. Penyihir itu sepertinya sudah memprediksi kedatangan mereka. Tapi Ken langsung mengirimnya ke neraka. Saat itu gerbang perlahan terbuka. Monster itu melangkah masuk. Sejauh ini dia tidak memiliki saingan. Ken pergi melawannya dengan pedang ganda. Tapi Ken masih belum kuat untuk melawannya. Ken berguling ke belakang untuk masuk ke dalam kastil. Dan di dalamnya dia melihat gadis itu. Tapi orang yang duduk itu bukanlah monster. Tapi penyihir dengan kulit pucat. Melihat musuh di depannya. Tanpa banyak bicara Ken maju untuk melawannya. Tapi tiba-tiba penyihir itu menghilang. Saat dia hendak menyelamatkan gadis itu. Tiba-tiba pedang menusuk bahunya. Ternyata itu adalah monster. Kali ini dia tidak punya jalan kembali. Dan sekarang penyihir itu muncul. Lalu dia menarik tirai besar di belakangnya. Ada sesuatu di cermin. Dan itu adalah iblis neraka. Iblis itu mencoba memecahkan cermin. Tusuk perut monster itu dengan pedang. Tapi monster itu mencekik leher Ken. Sepertinya tidak bisa memakai trik biasa. Tusuk matanya. Ambil obor di sampingnya. Lalu tusukkan ke monster itu. Penyihir memotong telapak tangan gadis itu dengan pisau. Setelah itu dia melemparkannya ke cermin. Lalu iblis lava muncul. Dia melangkah menuju Ken. Siapa yang bisa mengalahkannya? Saat penyihir akan menikam gadis itu. Ken mengambil kesempatan untuk menembak kepala penyihir itu. Cermin menghisap iblis lava dan iblis di dalam tubuh Ken. Tapi Ken tidak mati. Jiwanya telah terselamatkan. Jangan sampai tersedot ke dalam neraka. Dari sana Ken mulai bertindak ke jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.